Hello guys, welcome back to Game Nighty Net. Kali ini kita akan membahas Easter Egg Iceberg. Permainan video game adalah hal yang sangat menyenangkan di dunia ini. Dan siapa aja pasti rela menghabiskan hari-hari mereka untuk bermain video game tanpa memperhatikan waktu. Biasanya bermain video game dengan ngikutin ceritanya aja pasti bakalan terasa membosankan. Maka dari itu beberapa kreator game mereka merancang hidden message yang hanya bisa ditemukan kalau player jeli di dalam permainan video game. Hidden message ini disebut sebagai Easter egg. Sebelum kita mulai ke dalam video, gua butuh bantuan kalian untuk menekan tombol like yang ada di bawah ini. Ya hitung-hitung untuk support gua lah. Kalau udah, kita mulai aja ke dalam videonya. You are watching Game Nighty Net. Di dalam game Half-Life terdapat satu musuh yang disebut sebagai Headcrab. Nah, Headcrab ini berbahaya banget. Video yang barusan kalian lihat adalah demonstrasi ketika pemain menemukan zombie di dalam game Half-Life. Easter egg-nya kalau audio ini di reverse akan mengeluarkan suara seperti ini. Ada sebuah rumor yang muncul dan rumornya ini creepy banget. Rupanya zombie yang ditembaki oleh player mereka masih dalam keadaan sadar atau hidup, cuman karena efek dari parasit alien Headcrab, tubuh manusia yang terinfeksi berubah menjadi zombie dan dikendalikan. Tapi pikiran mereka masih tetap manusia. Jadi ceritanya ada seorang pria bernama Warren Robinett. Dia ini disuruh untuk ngedevelop satu buah game RPG adventure sama company Atari. Masalahnya setelah game ini selesai udah kelar, company Atari nggak memberikan kredit nama si Warren Robinett. Pokoknya game ini selesai, si Warren langsung dibayar. Dan udah game kemudian dipublish sama Atari tanpa nama Warren Robinett. Emang ada masalah? Ya nggak ada masalah sama sekali. Tapi kan kalau misalkan lu adalah seorang developer game, terus lu disuruh bikin sebuah program game dan tiba-tiba programnya itu terkenal, viral, terus nama lu nggak dicantumkan, kan rasanya sedikit tidak menyenangkan. Sampai suatu hari, Warren memiliki satu buah ide. Rupanya sebelum gamenya ini benar-benar selesai, Warren menyelipkan satu buah hidden area tersembunyi dan area ini benar-benar sulit banget untuk ditemukan. Karena untuk menemukan area ini, pemain harus mencari item yang disebut sebagai Grey Dot dan membawa item tersebut ke dalam area labirin. Kalau pemain berhasil menyelesaikan teka-tekinya, maka akan muncul sebuah pesan yang berisikan walaupun game ini simple, acak kadrun, tapi ini adalah memori paling sejarah bagi dunia Easter egg. Hidden Arkham City Room berasal dari game Batman Arkham City dan game ini mengkisahkan Bruce Wayne yang dipenjara di bawah Gotham City, sebuah penjara raksasa yang terletak di bawah kota. Dalam perjalanannya, Bruce Wayne menjadi Batman, melakukan investigasi dan menemukan beberapa dugaan kepala keamanan Gotham bernama Strange memiliki alibi yang mencurigakan. Rupanya, Strange memiliki satu tujuan, yaitu menjalankan misi yang disebut sebagai Protokol 10. Sebuah misi mengerikan yang akan memusnahkan Gotham City. Cuman karena misi ini nggak akan berjalan dengan lancar kalau misalkan Bruce Wayne masih bisa bergerak bebas di Gotham City, Strange menyuruh beberapa antek-antek peliharaannya untuk menjebak Batman. Ketika Batman melakukan penjelajahan, nantinya akan ada sebuah tempat yang disebut Hidden Arkham City Room. Hidden Arkham City Room merupakan ruangan rahasia yang disebut Scarecrow Nightmare atau mimpi buruk Scarecrow. Scarecrow adalah salah satu musuh Batman yang dikenal dengan identiti Dr. Jonathan Crane, dan ia adalah psikiater jahat yang menggunakan metode rasa takut untuk mengendalikan dan menakuti orang-orang.
Portal adalah game first player shooter paling menarik dengan konsep futuristik yang gak kalah jauh dengan game-game sekarang. Di dalam game ini juga ada sebuah easter egg yang disebut Redman Dance atau tempat rahasia yang dibuat oleh Doc Redman, mantan karyawan Aperture Science yang selamat dari tragedi GLaDOS. Nah, lokasi Redman Dance tidak hanya satu, tapi ada banyak banget. Dan yang paling terkenal dari easter egg ini adalah Redman Dance The Cake is Lie. The Cake is Lie merujuk pada sebuah kalimat yang diucapkan oleh GLaDOS yang memberikan sebuah tantangan pada para pemain. Apabila berhasil menyelesaikan tes mission dari mereka, player akan mendapatkan hadiah berupa kue kek. Welcome to the final test. When you are done, you will drop the device in the Equipment Recovery Annex. Enrichment Center regulations require both hands to be empty before any cake. Tapi bohong. Rupanya setelah pemain menyelesaikan tes mission, mereka tidak mendapatkan apapun dari GLaDOS. Kalimat The Cake is Lie yang ditulis oleh Doc Redman juga bisa diartikan sebagai kekecewaan Dogman atau para player terhadap janji dari si GLaDOS. Killing John Romero merupakan easter egg dari game Doom yang dapat ditemukan ketika pemain memasuki area boss Icon of Sins. Kalau misalnya pemain menerima tantangan ini, maka pemain akan dibawa masuk ke dalam kepala Icon of Sin dan bertemu dengan sosok John Romero, orang yang telah mendirikan ID Software sekaligus pencipta dari game Doom. Easter egg ini bisa kalian temukan pada game Diablo. Awalnya, game ini dirilis pada tahun 2000 dan setelah peluncuran Diablo, ada segelintir pro player yang menemukan hidden room yang disebut The Cow Level. Cuman setelah berita ini menyebar, Bizarre Entertainment selaku dev dari game ini segera melakukan klarifikasi, and they say ini bukan level tersembunyi tapi sebuah easter egg. The Secret Cow Level merupakan sebuah tempat creepy yang dipenuhi dengan sapi agresif yang disebut Hell Wolfiness atau Cow King Minion. Sebenarnya ada banyak banget easter egg di game GTA 4, tapi The Heart of Liberty City merupakan easter egg yang paling terkenal di antara yang lain. Untuk menemukan easter egg ini, kalian hanya perlu pergi ke pulau Algonquin, kemudian pergi ke lokasi perpustakaan Liberty City, dekati area patung Liberty, dan kalian akan menemukan pintu masuk misterius yang berisikan no hidden content this way. Mencurigakan, padahal kalau kita masuk ke bagian dalam patung ini, mungkin kalian ada masukan easter egg di GTA 4, bisa share di komentar. Pada game GTA 5 terdapat 3 lokasi UFO. Lokasi pertama ada di area Mount Chiliad. Untuk menemukan pesawat UFO ini, kalian harus menemukan teks "Come back when your story is complete". Kemudian selesaikan misinya sampai 100%, terus pergi ke puncak Chiliad. Sekitaran jam 3 pagi di hari hujan, maka UFO akan muncul. Lokasi kedua ada di area Fort Zancudo. Untuk menemukan pesawat UFO, kalian hanya perlu menaiki Shamal atau pesawat jet, terbang menuju ketinggian maksimum, lalu gunakan parasut untuk menemukan UFO.
Lokasi ketiga terletak di area Sandy Shores. Di dalam game ini mengkisahkan seorang pria bernama James Sunderland yang tiba-tiba saja mendapati sebuah surat misterius mengenai Mary, istrinya yang telah meninggal. Kurang lebih cerita dari game Silent Hill 2 sangat misterius, mencekam dan penuh dengan teror mengerikan. Tapi ketika mendapatkan ending berjudul Dog Ending, pemain akan memasuki sebuah world, kemudian menemukan lokasi ada satu ekor anjing yang sedang mengendalikan mesin yang ternyata insiden yang menimpa si James telah dikendalikan dari awal sama anjing ini. Omae no shiwaza datta no ka? Oh ya, kalau kalian pernah main game Dark Season, kurang lebih endingnya persis banget kayak Dark Season. Super Mario 64 3D dirilis di Jepang dan Amerika pada tahun 1996. Setelah gamenya resmi meluncur, ada beberapa pemain yang menemukan satu easter egg karakter bernama Yoshi ternyata bisa ditemukan pada saat Mario mengunjungi Castle Peach dan mengumpulkan 120 poin star. Ini nih anehnya, sebenarnya pada versi original Super Mario 64, karakter Yoshi gak mungkin bisa ditemukan di dalam game, apalagi ditemukan pada Castle Peach dan memberikan tambahan nyawa. Lah, hantu dong? Bukan, cuman karena rumornya yang gak bisa terbendung, Super Mario 64 mendapatkan remake dan karakter Yoshi yang tadinya gak jelas apakah beneran ada atau tidak bisa ditemukan pada Castle Peach sesuai dengan easter egg yang telah beredar. Berbeda dengan easter egg yang cuma tempel nama doang, Chris Holy Hand Room merupakan easter egg di game Legend of Zelda: A Link to the Past. Ceritanya, Nintendo sedang mengadakan sebuah kompetisi dengan reward yang cukup menarik. Nah, kebetulan orang yang memenangkan kompetisi tersebut adalah seorang anak remaja bernama Chris Holy Hand. Sebagai bentuk apresiasi Nintendo yang melihat Chris yang cukup serius banget dalam mengikuti kompetisi gamenya ini, Nintendo menciptakan sebuah ruangan khusus atau Chris Holy Hand Room. Untuk menemukan easter egg ini cukup sulit, tapi sebanding dengan rewardnya. Pemain harus memasuki rumah ayah Link, keluar masuk Dark World melalui kuil, pergi menuju Kastil Hyrule, dan terjun ke dalam jurang. Intinya setelah penemuan easter egg Chris Holy Hand Room, pemain akan mendapatkan banyak sekali item dan potion yang berguna.
Wedegester merupakan karakter yang ada pada game Undertale sekaligus dia adalah easter egg dari game ini. Siapa sih Wedegester? Wedegester memiliki backstory yang gelap dan sangat misterius. Di dalam ceritanya, Wedegester adalah mantan ilmuwan yang mempelajari DI atau Determination. Penelitian mengenai Determination membawa Wedegester menuju sebuah petaka yang tidak menyenangkan. Sampai pada akhirnya Wedegester menghilang tanpa jejak. Walaupun Wedegester dinyatakan menghilang, pemain di dalam game Undertale bisa menemukan beberapa petunjuk yang telah ditinggalkan oleh Wedegester di area R1 serta beberapa NPC yang pernah mengenal Wedegester. Beneran deh, karakter ini misterius banget. Karakter ini terkenal banget karena memiliki kekuatan psikis aneh, sekaligus ia memiliki sebuah kemampuan untuk membaca pikiran para pemain. Still don't believe me? Now I'll read more deeply into your soul. So, you like Suikoden? So, you like Azure Dreams? You like Castlevania, don't you? You enjoy role-playing games. I see that you enjoy Konami games. I can read you like an open book. You still don't believe me? I will show you my psychokinetic power. Put your controller on the floor. Now I will move your controller by the power of my will alone. What do you think now? Can you feel my power now? Sebenarnya game ini viral banget pada tahun 2000 karena karakter yang cukup misterius dan beberapa tebakan yang disebutkan oleh Psycho Mantis ternyata benar. Ya wajar aja kalau misalkan Psycho Mantis bisa menebak apa yang dipikirkan oleh player. Karena game-game yang dimainkan sama anak PS1 di tahun 2000 ya cuman itu-itu aja. Pada game Sonic CD terdapat satu easter egg pesan rahasia aneh yang hanya bisa ditemukan apabila pemain memasuki menu sound test di dalam layar game. Setelah itu pemain harus menekan kombinasi angka yang tepat dan inilah yang akan muncul. Di sini gue coba translate kalimatnya dan yang gue temukan adalah perusahaan Sega yang menyenangkan. Here are no Easter egg here. Go away. Ini adalah kalimat pesan yang dapat kalian temukan di dalam GTA San Andreas. Minecraft name tag trick sebenarnya mengacu pada sebuah name tag di game Minecraft. Iya, name tag. Tugas kalian adalah memberikan nama. Tapi tidak sembarangan nama. Ada beberapa list nama yang akan memicu easter egg ini muncul. Misalnya ketika kalian memberikan name tag John pada villain, nantinya villain akan berubah menjadi agresif dan menyerang seluruh entity di dalam area kawasannya. Easter egg ini merujuk pada masa lalu karakter di dalam film Dr. Sleep. Atau misalnya kalian memberikan name tag dengan kalimat Jab pada ship, nantinya domba-domba akan berubah warna. Lalu Dinnerbone akan membuat zombie menjadi player dan Groom akan membuat setiap mob berdiri secara terbalik. Kalau gua bahas satu-satu nggak bakalan kelar. Gua cerita sedikit ya. Jadi kalimat ini merujuk pada sebuah game berjudul Metroid.
Kurang lebih Metroid mengkisahkan sebuah planet bernama Zebes yang terkena invasi oleh ras alien yang disebut Space Pirate. Dan sialnya yang menginvasi planet ini gak cuma satu. Ada lagi yang lain, yaitu ras dari Metroid, semacam ras parasit. Space Pirate ini kuat banget. Belum lagi dengan adanya ras kedua, yaitu Metroid, dan kombinasi kekuatan power mereka ini tidak bisa dikalahkan begitu aja. Maka dari itu diutuslah sang tokoh utama bernama Samus Aran. Samus Aran ini adalah bounty hunter yang kerjaannya ya harus membunuh baru dapat duit. Kebetulan banget nih Samus Aran mendapatkan tugas untuk menumpas kedua ras ini. Intinya perjalanan Samus Aran ini sulit banget, ribet, penuh teka-teki dan panjang banget. Nah, easter egg-nya adalah kalau misalnya pemain memasukkan kalimat Justin Bailey dalam huruf kapital, karakter Samus Aran akan mendapatkan suit superpower yang tahan terhadap serangan Space Pirate dan Metroid. Bisa dibilang Samus Aran memiliki kekuatan seperti dewa dengan satu kalimat Justin Bailey. Ya kalau gua sih bilangnya ini nge-cheat. Totaka Song merupakan sebuah lagu yang pertama kali ditemukan dalam game konsol Game Boy berjudul Escape. Totaka Song sebenarnya bukanlah easter egg yang harus kalian temukan dengan memecahkan puzzle atau menyelesaikan tantangan dari NPC. Totaka Song sendiri hanyalah sebuah melodi lagu yang dikompos oleh orang Jepang bernama Kazumi Totaka. Yang membuat lagu ini menjadi easter egg sebenarnya karena lagu yang dikompos oleh Kazumi ternyata dapat ditemukan pada game-game lain, seperti Animal Crossing, Mario Kart series, The Legend of Zelda Link Awakening, dan Virtua Boy. Big Head Mob merupakan sebuah cheat troll di mana kalian bisa mengubah karakter di dalam game memiliki kepala yang ukurannya lebih besar dari badan. Bukan Upin Ipin. You picked the wrong house, fool! Hey, Big Smoke! It's me, Carl! Chill! CJ? Oh my God! What's up? Super Smash Bros sendiri adalah game fighting crossover yang berkolaborasi dengan Metal Gear Solid. Jadi di dalam game ini kalian akan menemukan banyak banget karakter yang bisa dipakai untuk fighting. Nah, Easter egg Snake Codec Call sendiri merupakan semacam fitur yang bisa digunakan ketika kalian menggunakan karakter Snake Solid dan mengaktifkan Codec Call. Codec Call sendiri hanya digunakan oleh Snake Solid untuk berkomunikasi dengan rekan-rekannya dari Kolonel Roy Campbell, Mei Ling, Otacon, dan Raiden. Tujuannya adalah mengumpulkan informasi, data-data, nama musuh, kelemahan, kekuatan, dan background story, dan masih ada banyak lagi. The Konami Code merupakan sebuah code cheat yang pertama kali digunakan dalam game berjudul Gradius tahun 1986. Orang yang berkontribusi besar dalam The Konami Code adalah Kazuhisa Hashimoto. Ia adalah seorang programmer video game Konami. The Konami Code sendiri juga cukup mudah diingat. Atas-atas, bawah-bawah, kiri, kanan, BA. Ketika kode ini diaktifkan, kalian mendapatkan banyak banget hadiah melimpah seperti tambahan life point, energi, amunisi, dan lain-lain. Tunggu dulu. The Konami Code tidak hanya digunakan pada game Gradius, karena setelah game ini terkenal, Konami menciptakan game-game yang serupa, dan game tersebut di dalamnya juga ada The Konami Code. Misalnya game Contra, Celestvania, Metal Gear Solid, Dance Dance Revolution, Silent Hill, bahkan Pro Evolution Soccer Series juga ada. Yang pernah pakai cheatnya, coba komen di bawah apakah benar-benar ada atau enggak.
Mario Painting in Ocarina of Time merupakan Easter egg simple yang dibuat oleh developer sebagai rasa respect mereka kepada game yang menginspirasi pembuatan The Legend of Zelda. Easter egg-nya juga tidaklah terlalu rumit dan simple banget. Pemain dapat menemukan Easter egg ini di beberapa lokasi. Contohnya pada rumah Lon Lon Trance akan ada painting Mario, Princess Peach, dan Bowser. Super Mario 3D Land mengkisahkan perjalanan Mario untuk menyelamatkan Putri Peach dari aksi jahat Bowser. Mario 3D Land Ghost sendiri merupakan Easter egg yang tidak ada buktinya sama sekali. Bisa dibilang ini adalah karangan dari para penikmat game Mario, seolah-olah mereka bermain game ini dan bertemu dengan karakter hantu. Kalian tahu creepypasta Herobrine? Nah, Mario 3D Land Ghost 11-12 dengan Herobrine. Who Are You Running From merupakan Easter egg yang dapat kalian temukan pada Game Boy Camera. Karakter dari Who Are You Running From yang terkesan creepy dan sangat misterius membuat banyak pemain merasa risih dan tidak ada kejelasan mengenai karakter-karakter misterius ini. Nah, kenapa nggak ada kejelasan? Ya karena Game Boy Camera sendiri juga nggak ada jalan ceritanya. Game Boy Camera lebih berfokus pada virtual camera yang dapat digunakan pemain untuk mengambil gambar dan mengedit gambar menjadi sesuatu yang menarik. Javiel adalah karakter antagonis sekaligus bos terkuat pada game Deltarune. Javiel memiliki kepribadian yang unik, jahat tapi banyak yang suka. Iya, banyak banget orang yang suka sama karakter Javiel. Padahal dia ini jahat, kejam, psikopat, dan gilanya bukan main. Gue gak tahu kenapa Javiel begitu menarik. Apakah kepribadiannya ini terbentuk dari tempat tinggalnya yang berasal dari Dark World? Tapi yang jelas, Javiel memiliki kekuatan super creepy dan bisa memanipulasi ruang dan waktu. Entah ya, gue merasa karakter-karakter antagonis yang pakai kostum Joker ala-ala antagonis psikopat pasti disukai banyak orang. Easter egg The Ghost of Mongordo adalah Easter egg creepy yang dapat ditemukan pemain dalam game GTA 5. Pada game Super Mario Galaxy 2 terdapat satu buah tempat creepy yang disebut Hell Valley Sky Tree, sebuah area yang dipenuhi dengan pohon-pohon aneh berwarna hitam pekat. Ceritanya, Mortal Kombat dirilis pada konsol Sega Genesis dan Super Nintendo. Masalahnya, kita semua kan tahu ya, kalau game ini mengandung high violence, adegan yang tidak pantas, ada adegan darah. Bahkan ketika game ini dirilis muncul kontroversi yang gila-gilaan. Untuk itulah, agar game Mortal Kombat tetap dapat dijual di market dengan aman, mereka kemudian menghapus fitur yang sangat diidam-idamkan oleh para pemain Mortal Kombat, yaitu fitur darah dihilangkan atau diganti menjadi cairan hijau. Nah, dengan mengaktifkan kode cheat Mortal Kombat Blood Code, pemain dapat merasakan kembali efek darah yang sebenarnya. Sonic Whiting merupakan Easter egg kecil pada series game Sonic the Hedgehog. Walaupun tidak memiliki dampak yang besar, Easter egg ini membuat beberapa Sonic lover merasa senang karena mereka merasa seolah-olah Sonic berinteraksi dengan pemain secara langsung. Easter egg yang gua maksud adalah ketika pemain masuk ke dalam game dan enggak menggerakkan karakter Sonic sama sekali, nantinya Sonic akan merespon kesel, jutek, dan seolah-olah udah enggak sabar untuk beraksi. Kalian pernah main game Mortal Kombat Shaolin Monk kan?
Nah, kalau iya, kalian pasti tahu suara ini. Toasty adalah mini easter egg lucu yang muncul pada hampir semua game Mortal Kombat, terutama Mortal Kombat kedua. Mortal Kombat versi jadul, ketika pemain berhasil melancarkan uppercut, nantinya akan muncul karakter pria dengan voice kalimat Toasty. Mau kalian main di MK versi berapapun, pasti kalimat Toasty bakalan ditemukan. Alright, itu dia video kita hari ini, Easter Egg Iceberg. Gua rasa udah cukup panjang lah ya. So, untuk kalian yang suka dengan video kali ini, silahkan tinggalkan like, komen di bawah. Kalian bebas komen apa aja, bisa berupa teori, request, dan masukan-masukan untuk gua. Anyway, ini misalnya aja ya, kalau video ini banyak yang suka, gua akan lanjutin ke level 2. Karena yang tadi kita bahas dari awal sampai sekarang ini adalah level 1-nya doang. One again, thank you banget untuk kalian yang udah menghabiskan waktu bersama dengan gua sampai ending video. And thank you banget untuk penonton setia Game90net yang still stay tune, still nungguin update video dari gua. So see you guys on the next Iceberg.